Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkan ya, ikut ngaji bareng di sini, baik yang dari mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Kemudian semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan beribu kali terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu dicurahkan juga kepadamu oleh Gusti Allah Agung. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Di akhir pekan ya, kita coba mengkaji dengan suasana yang tingkat keseriusannya kalau bisa kita tekan semaksimal mungkin, karena ini akhir pekan ya, kecuali nanti bila masuk pada pekan-pekan sebagaimana mestinya ya keseharian kita. Oke, aku akan ngajak kalian mendiskusikan tentang bagaimana kecanggihan konsep teos atau konsep ketuhanan dalam antropologis budaya Jawa atau yang disebut dengan kejawen. Ya. Itu setelah aku tahu ya, benar-benar subhanallah ya. Ternyata budaya Jawa ketika dia merujuk kepada agama yang disebut kejawen, itu benar-benar istimewa banget ya, istimewa banget. Jadi kita akan membahas Hong Wilaheng ya. Hong Wilaheng ya, kecanggihan konsep Tuhan Jawa ya. Kecanggihan konsep Tuhan Jawa ya, yang biasa disebut kejawen ya. Aku tidak tahu apakah ini bisa kita selesaikan dalam waktu satu episode dengan durasi 30 atau 60 menit. Ya kalau bisa begitu, kalau nggak bisa ya kita bikin 2 episode aja ya. Oke, aku minum dulu. Minumnya teh bukan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sesuatu yang nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi tadi malam aku nggak bisa tidur, terus nyetel musik ya, nyetel musik terus nyetel diskusi-diskusi termasuk filsafat ya, filsafat Islam. Gimana dalam dunia Islam sendiri, tidak semua sih ya,
filsafatnya dibuang, bahkan ada yang mengharamkan, tetapi kejayaannya diakui, ya. Karena kita tahu kejayaan Islam itu ada di era-era kemajuan filsafat juga, ya. Di tengah-tengah pemerintahan, sebut saja Harun al-Rasyid dan sebagainya, termasuk Ibnu Sina ada di dalamnya itu, ya. Terus dari situ aku ke kejawen, ya, ke kejawen. Jadi musik, setel musik, terus istirahat, terus ke diskusi-diskusi filsafat, ya, terus ke kejawen itu. Jadi bukan dengan sebuah perencanaan, bukan didesain, enggak. Memang begitu. Kalau aku jenuh, aku buka YouTube dan setel musik, gitu ya. Setel musik, terus nggak tahu gimana ceritanya ke filsafat, nggak tahu gimana ceritanya ke kejawen, gitu ya. Sampai jam 2, ya. Jadi aku ini belum tidur. Atau dikatakan tidur ya setengah jam atau 1 jam, itu pun tidur ayam. Karena jam 3 itu aku harus bangun, terus nanti sholat subuh berjamaah kan. Nah, niatnya tadi setelah sholat subuh mau tidur, ternyata di tidur-tiduran nggak bisa tidur juga. Aku sampai tanya permaisuri, kenapa aku nggak bisa tidur ya? Ya sudahlah, kalau gitu aku shooting aja dulu, karena nanti jam 1, ya, jam 1 siang nanti, setengah 2 tepatnya, aku harus turun ke Malang karena ada pertemuan dengan teman-teman aktivis dakwah, gitu, ya. Jadi ini belum tidur ini. Kalaupun tidur ya 1 jam atau setengah jam itu, kalau kami orang Sumatera bilang tidur ayam, gitu, ya, tidur ayam. Oke. Dalam menuntut ilmu, ya, tapi sebenarnya dalam hal apapun, ya. Cuman fokus kita kan keilmuan, akademis, ya. Buang jauh-jauh sifat a priori. Sifat a priori itu harus dibuang jauh-jauh, ya. Karena kamu kalau sudah a priori terhadap sesuatu, misalkan kamu a priori terhadap filsafat, karena kamu dapat cekokan informasi yang salah, filsafat itu haram, filsafat itu nggak sejalan dengan Islam atau begini begitu, ya akhirnya kamu nggak tahu ilmu filsafat. Begitu juga budaya, ya, sudah tinggalkan budaya itu, berpegang dengan agama saja, gini. Terus kamu tercekoki oleh suntikan-suntikan informasi yang menurut gue nggak beres seperti itu. Kamu nggak belajar budaya, ya akhirnya kamu tidak punya pengetahuan tentang budaya, ya. Tapi kalau kita open mind, ya, kita tidak memberikan stempel a priori kepada apapun. Jadi informasi semua itu masuk. Jadi otak kita itu tidak menjadi dengkul, masuk. Nah, nanti kan setelah masuk baru kita yang menseleksi mana yang kita pegang, mana yang kita buang, itu kan kita yang menentukan. Artinya tidak semua yang masuk itu mesti kita pegang kan. Nanti akhirnya ada yang dibuang lagi. Jadi nggak baik kalau sedikit-sedikit a priori, sedikit-sedikit a priori, gitu, ya. Akhirnya ilmu pengetahuan yang kita miliki menjadi terbatas karena kesalahan kita telah ber-a priori, gitu. Nah itu mungkin di Seko tuh dia minta keluar meong-meong dia. Ya. Jadi jangan ber-a priori, gitu. Oke. Jauh sebelum aku ke Tanah Jawa, aku ke Tanah Jawa itu kan karena pendidikan aja, ya. Dan itu sebetulnya, ya, aku dulu sudah males sebetulnya. Tamat SMA mau bisnis, gitu. Minta modal sama orang tua, gitu. Ya, sebentar. Ketua dakwah ini telepon Gus. Assalamualaikum, Gus. Iya, Gus. Nanti, tapi tempat pertemuan kita belum ditentukan sama Cak Mat, ya. Kalau di Batu jelas macet, jadi Cak Mat maunya di Malang, tapi di mananya belum dijawab. Nanti tak kabari. Nanti jenengan habis ngabar nanti telepon aku atau tak jemput di mana, gitu, nggih. Iya.
Iya, ngajar sampai jam 1 kan? Setengah 2 ya, setengah 2. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sorry sorry Gus. Itu yang di WA aku itu kemana? Diajak enggak? Tolong dijawab cepat Gus, aku lagi shooting ini. Oh, nggih nggih. Matur nuwun Gus, matur nuwun. Assalamualaikum. Nah, ini sudah janjian. Nanti kita mau ada acara pertemuan dengan aktivis dakwah. Duh, sambil teler. Ngantuk. Tapi nggak bisa tidur. Sampai di mana tadi ya? Aku masuk ke tanah Jawa karena pendidikan saja. Sebetulnya dulu aku sudah nggak mau kuliah ya. Meskipun ada sebetulnya berubah-ubah gitu. Awalnya mau kuliah karena sempat terpesona dengan Bapak Mukhtar Kusumaatmadja ya, Menteri Luar Negeri kita zaman Pak Harto, dan itu benar-benar disegani ya. Oh, pengen deh jadi seperti itu gitu. Mau ambil hukum. Terus akhirnya sudah males lah, nggak mau kuliah. Minta minta dana sama Bapak. Minta dana, Pak aku minta uangnya lah, mau apa, aku mau bisnis ayam telur gitu. Sama Bapak ndak boleh, jangan kamu sekolah, kuliah aja dulu. Akhirnya ya sebagai wujud kepatuhan ya kuliah itu ya, meskipun sempat nyasar ikut tes akabri ya, kurang 1 langkah saja aku harusnya sudah berangkat ke Magelang. Mungkin kalau itu sukses aku sekarang sudah jenderal, karena apa ya, aku langsung masuk yang di Magelang itu ya, yang Taruna ya, bukan yang Catam itu ya, yang Taruna ya. Ya kalau jenderal nggak ketemu kalian udah. nggak nggak ketemu dalam dakwah ya. Makanya ini nanti terkait dengan sesuatu yang mungkin aku ceritakan untuk sebuah kenangan kehidupanku, yaitu bahwa Gus Beti tersesat di jalan yang lurus. Ya, oke. Jadi ya ini juga supaya tahu, supaya jangan dikira aku ini kultus, enggak. Karena Jawa terus kultus, enggak. Makanya judulnya kan Hong Wilaheng, kecanggihan konsep Tuhan Jawa atau kejawen. Itu objektif. Ya, bukan karena aku darah Jawa, bukan. Karena meskipun aku darah Jawa, it's okay. Tapi kulturku itu sudah rusak, dia bercampur. Ada Batak dominan, Melayu oke, Sunda oke, Madura sekarang permaisuriku orang Madura oke, campur jadi satu semua. Genetikanya, secara genetika memang Jawa, tapi secara kultural itu menjadi satu dalam kehidupanku, jadi campur-campur. Ya, maka ketika aku bilang Hong Wilaheng, kecanggihan konsep Tuhan Jawa atau kejawen, itu bukan didorong oleh sebuah kultus terhadap Jawa. Enggak, ini objektif sungguh. Sungguh ini canggih dan membuat aku terkesima baru tadi malam itu. Aku sampai, kok bisa begitu ya? Canggihnya budaya Jawa itu. Aku belum tahu budaya-budaya di luar Jawa, mungkin Sunda, Aceh, Batak atau lainnya lah ya. Ada nggak yang seperti Jawa ini kecanggihannya? Ya, kan maybe bisa jadi juga ada di sana kan. Cuman aku saja yang belum punya waktu, atau memang sampai sekarang juga tidak ada kesempatan untuk belajar budaya itu, gitu ya. Maka sementara yang aku tahu Jawa. Ya. Ketika aku belum ke tanah Jawa, belum sekolah maksudnya, belum kuliah. Ada salah seorang teman, karena dia ada saudaranya di Surabaya, dia bawa kaset, zaman dulu tuh kaset. Itu kasetnya Gomblo, almarhum Gomblo, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Aku Gomblo, Cak Nun, itu sosok-sosok yang membuat aku kagum. Ya. Karena begini, antara apa yang kita lihat di dunia glamornya itu, di dunia keartisannya itu tidak jauh beda dengan di dunia nyatanya. Gitu. Tetapi kalau antara di dunia keartisannya, di dunia keglamorannya, di dunia kengetopannya, atau kalau sekarang di dunia virtualnya tidak match dengan dunia nyatanya,
Sorry aja, gue nggak kagum. Ya. Gombloh itu ya kan musik-musiknya terkenal yang tidak pasar minded, ya, tidak pasar minded. Dan dia tidak pernah hiraukan tentang itu, tetap saja memproduksi lagu-lagunya. Mungkin yang bisa menyamai itu nekatnya itu adalah Om Leo Christie. Mereka sama-sama seniman gila itu. Artinya tidak pernah berkata tentang nanti kalau gue bikin lagu ini berapa bisa meresap pasar, berapa juta keping yang bisa terjual. Nggak ada gitu. Lu mau laku terserah, kagak terserah. Yang penting gue mau berkarya, gue berkarya. Untungnya masih ada produser yang mau merekam lagu-lagu mereka, gitu. Ya, jadi istimewa. Kehidupan Gomblo kita lihat di dunia keartisan. Begitu juga kehidupan Cak Nun di dunia ya katakan saja supaya gampang ngomongnya keartisannya dengan dunia nyatanya itu match, ketemu. Sederhana ya sederhana, ya. Sementara banyak kan di dunia keartisannya atau keglamorannya atau dunia virtualnya kalau sekarang karena zaman sudah Android itu begitu sederhana sekali. Memposisikan diri, menggambarkan dirinya sebagai kawulo alit, sebagai proletar, kira-kira begitu ya. Tapi dunia nyatanya dia hidup tidur di atas kasur yang isinya uang. Ya, glamor ya. Berkelimpahan dengan kemewahan itu nggak cocok gitu ya, nggak cocok, nggak seneng begitu ya. Jadi apa yang ada di publish, apa yang ada di pripas itu harus sama. Nah, Gomblo saat itu kan tidak populer ya. Nah, temanku yang dari Surabaya ke Sumatera bawa kasetnya Gomblo, dulu kita kaset ya. Itu yang masuk aku ingat tuh judulnya Berita Cuaca ya. Berita cuaca, terus apa di dalamnya ada Hong Wilaheng ini ya, aku kurang begitu perhatian. Jadi aku belum dengar syair Hong Wilaheng ini. Setelah aku sekolah ambil di Institut Teknik ya di Tanah Jawa, disinilah baru aku dengar Gomblo, almarhum Kang Mas Gomblo menyanyikan lagu Hong Wilaheng. Ya. Dan jujur saja, aku begitu suka dengan lagu ini, suka dengan syairnya meskipun aku tidak tahu artinya apa, tapi sepertinya di sana ada suasana mistis. Mistis itu sesuatu yang tidak bisa dibahasakan kan? Ada suasana yang kita berhubungan dengan sesuatu yang transenden gitulah, itu yang aku anggap mistis ya. Ada suasana kita sedang berhadapan dengan kemahaan gitu ya. Di samping juga aransemen musiknya bagus, terutama melodinya itu mendekati melodi-melodi yang biasa dimainkan oleh pemusik-pemusik India ya. Ada Lata Mangeshkar, ada lagi siapa lagi dari India itu, RD Rahul Dev Burman ya, dan sebagainya itu. Jadi petikan melodinya itu sepertinya mirip-mirip ya, atau satu genre dengan melodi-melodi dari irama-irama yang dimainkan pemusik-pemusik India. Gitu. Jadi aransemen musiknya oke, lagunya oke, penyanyinya juga oke, jadi aku suka. Tapi aku belum tahu artinya apa itu Hong Wilaheng. Cuman ada suasana gimana ya? Ya aku saking nggak bisa membentuk sebuah narasi dalam kalimat, ya gampangnya suasana mistis itulah. Meskipun aku nggak tahu artinya Hong Wilaheng ini nggak tahu. Nah terus aku simpulkan ya setelah tadi malam aku lihat-lihat yang nyasar itu ya, terus ke apa namanya itu, ke kejawen ya, karena nggak bisa tidur dan akhirnya nggak tidur. Ya, aku sedikit mengetahui sedikit, maka yang aku akan bagikan ke kalian itu sedikit ya tentang Hong Wilaheng, dan aku terpesona
bahwa ini sesungguhnya adalah konsep Tuhannya orang Jawa atau dalam perspektif kultural budaya Jawa yang sering kita sebut dengan kejawen. Dan aku sungguh terpesona. Sampai-sampai aku berpikir begini. Karena aku cari belum menemukan ya, aku googling nggak ketemu siapa yang membuat syair Hong Wilaheng ini, nggak ketemu. Ya. Itu ini Om Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Nggih. Waalaikumsalam. Mungkin bisa cepat, aku lagi syuting ini. Lanjut nggih. Nggih, matur nuwun Cak, matur nuwun. Sudah pada telepon semua. Acaranya baru nanti jam 1.30. Gak itu Bapak ambilin teh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nih, gue nih ya, nanti kalau lu menemukan tolong sampaikan ke gue. Siapa sebetulnya menulis syair? Sebagai syair Hong Wilaheng ini siapa? Kalau Gombloh kan, Kang Mas Gombloh itu ada syair, dia bikinkan notasi lagunya. Gitu loh. Tapi kalau syairnya itu bukan Kang Mas Gombloh yang bikin. Kang Mas Gombloh itu hidup tahun berapa? Ini tahun berapa? Jauh banget. Ya. Jauh banget ini. Ya. Itulah kecanggihan ya konsep Tuhan Jawa ini ya. Yang nanti coba yang sedikit ini akan aku bagikan ke kalian gitu. Ya, bagaimana hebatnya. Sampai-sampai aku berpikir jangan-jangan kejawen ini memang asalnya bukan agama Ardi, jangan-jangan agama Samawi. Cuman karena sekian rentang waktu sehingga sejarah itu hilang. Jangan-jangan Hong Wilaheng itu merupakan ajaran yang disampaikan dari sekian banyak nabi yang tidak kita ketahui. Yang dari 100 berapa ribu nabi itu yang kita ketahui kan cuma 25. Jadi aku tadi malam itu melayang dalam kejangan-jangananku itu tadi. Dalam analisa akademis kan begitu, ketika kita belum menemukan jawaban, kita mencoba membangun kemungkinan yang ada, jawabannya itu apa. Gitu ya. Dan sampai sekarang masih menghasilkan ya jangan-jangan itu. Jangan-jangan itu. Oke. Ya. Sekarang aku mulai jelaskan ya, setelah tadi. Oh ya, sedikit begini. Kang Mas Gombloh itu kan dari segi pasar lagunya itu bisa dikatakan tidak market oriented. Tidak laku dijual. Yang suka itu orang-orang tertentu. Jadi berapa keping yang bisa terjual itu tidak pernah menjadikan sebuah omset penjualan yang tinggi. Dia itu mulai merasakan indahnya itu maksudnya begini. Seni menghidupi dia. Karena kita dalam seni itu ada dua. Seni yang menghidupi kita atau kita yang menghidupi seni. Apa aja begitu, termasuk seni lukis, seni apalah. Kan semua itu nggak ada yang gratis. Seperti dakwah juga nanti begitu. Dakwah yang menghidupi kita atau kita yang menghidupi dakwah. Kamu bisa lihat aja. Oh, ternyata dia masih dalam segmen menghidupi dakwah. Oh, dia berarti masih dalam segmen yang hidup dari dakwah gitu. Hidup dari dakwah pun tidak apa-apa, asalkan itu sesuai dengan aturan main ya. Yang nggak boleh kan ketika pasang tarif itu, yang aku juga nggak setuju itu. Atau bahasa kasarnya menjual agama. Menjual agama itu banyak loh ya, bisa lewat parpol juga. Macam-macam lah ya, itu lebar nanti diskusinya ya. Nah, kemudian booming lah Kang Mas Gombloh itu setelah dia
ngarang lagu judulnya itu Kugadaikan Cintaku. Di situ dia booming karena dia merubah genrenya. Genre aslinya nggak begitu musiknya Gomblo. Booming, ya. Booming melejit pemasarannya dan dia jujur, itu yang aku suka. Dia jujur, nggak terus berpura-pura. Berpura-pura begini contohnya. Dulu kan terjadi persaingan antara dangdut dan pop, terutama rock ya. Jadi dangdut ini ya musik kampungan lah, kampungan gitu. Ya, nggak dianggap ya, musiknya orang kampung. Pop, rock, musiknya anak gedongan gitu. Jadi dangdut itu dulu dimarginalkan gitu. Tetapi kan waktu terus bergerak. Ada satu waktu dangdut ngetop. Ya, pop sama rock itu justru tertinggal. Nah, banyak penyanyi-penyanyi pop atau penyanyi rock yang akhirnya nyanyi dangdut. Ketika ditanyai, oh enggak, dulu saya juga senang sama dangdut gitu. Itu cangkemnya cangkem kurang ajar gitu. Karena apa? Sebelum itu dia memandang atau memarginalkan dangdut. Setelah genrenya nggak laku, dia mendangdut. Untuk apa? Untuk duit. Itu namanya pelacur seniman. Ya, lain dengan Gomblo. Ketika Gomblo ditanya, dia jawab jujur. Jadi artinya dia sadar memang itu bukan Gomblo gitu loh. Genre musik Gomblo enggak begitu ya. Terus dia jawabnya begini. Rek ojo dikomentari sek. Aku tak golek duit tinggi anak bojoku gitu. Kalau di Indonesia kan nanti mungkin Irfan lebih pas. Kalau kami di Jawa Timur khususnya Malang, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo itu arek gitu ya. Rek ojo komentari sik rek. Aku tak golek duit ya anak bojoku. Artinya tolong lagu saya ini jangan dikomentari dulu. Aku mau cari duit untuk anak istriku. Kira-kira begitulah ya. Kan itu berita lama di koran lama ya. Dan aku masih punya gelar mahasiswa. Artinya Gomblo sadar bahwa genre dia sudah menyimpang dan itu memang demi uang untuk kehidupan keluarganya. Ya. Ya itulah kadang-kadang dalam kehidupan itu kita bisa fighter, tapi bagaimana anak dan istri kita? Akhirnya terjadi penyelesaian-penyelesaian seperti apa yang dilakukan Gomblo. Dan itu manusiawi sekali. Dan aku suka karena dia jujur. Gak seperti yang tadi. Kenapa sekarang nyanyi lagu dangdut? Dulu katanya kampungan gini-gini. Setelah dangdut melejit dan pop sama rock turun pasarannya, kamu nyanyi dangdut. Oh, enggak, dari dulu saya suka dangdut. Wah. Oke. Ya. Dan dari Gomblo itulah akhirnya aku mengerti lagu Hong Wilaheng, sebatas mengerti lagunya. Apa makna yang tersirat gue kagak ngerti. Baru tadi malam gue ngerti dan gue terkesima. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku ingatkan di YouTube kalau kamu buka Hong Wilaheng itu banyak yang menjelaskan Hong Wilaheng. Jadi kita meskipun kita nggak ngerti, jangan sampai kita dibodohin oleh YouTube, karena masing-masing itu menginterpretasikan Hong Wilaheng menurut dirinya sendiri-sendiri. Beda-beda itu. Nah, aku akan memilihkan ya pengetahuan yang menurutku lebih bisa diterima secara rasional dan lebih akademis. Itu channelnya apa lupa kemarin aku ya. Hong Wilaheng yang itu dari daerah Malang. Dari daerah Malang sini aja. Tapi bukan karena aku di Malang aku bilang itu lebih oke, bukan karena aku dari punya genetika Jawa terus ini kecanggihan Jawa, nggak begitu. Ya memang dari banyak aku klik kan Hong Wilaheng, aku ikutin semua. Itu yang rasional dan akademis itu yang dari Malang itu. Dan aku memang sudah mengikuti jauh sebelum ada virtual ini, dulu via radio. Itu kalau nggak salah namanya Kang Sutrimo atau siapa begitu ya. Penjelasannya itu akademis gitu. Dan itulah yang mau aku bagikan kepada kalian semuanya.
Oke, sebagai langkah awal aku mau jelaskan dulu bagaimana konsep teos dalam Abrahamic faith. Kalau aku ngomong Abrahamic faith, maka kamu harus tahu, yaitu dimulai milata Abraham ya, sebagai bapaknya langsung anak-anaknya Yahudi, Nasrani, Islam ya. Itu namanya Abrahamic faith. Oke. Kita akan buka, ini sebetulnya sudah sering aku sampaikan ya, tapi aku harus sampaikan lagi di sini karena nanti dia akan membahas konsep teos, konsep Tuhan. Jadi yang layak disebut Tuhan atau yang layak dipertuhankan itu yang seperti apa? Ini salah satu syaratnya, gitu ya. Kita buka Yesaya 44. Ya. Ini di Perjanjian Lama. Yesaya 44. Nah. Ya. Oke. Beginilah firman Tuhan, Tuhannya gede semua ini ya, Tuhan, berarti dia mengarah ke YHWH, bukan Tuhan yang T-nya tok yang gede, lainnya kecil, nggak begitu ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penembus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi dia sudah klaim ya, aku itu ya di sini terdahulu terkemudian dan tidak ada Allah selain aku. Kurang clear ya apa? Ya, terdahulu dan terkemudian. Ini Allah itu. Ya, dan tidak ada selain dia itu. Dia punya syarat terdahulu dan terkemudian. Oke. Ini di Perjanjian Baru. Terus di Perjanjian ini di Perjanjian Lama. Terus di Perjanjian Baru kita bisa lihat di kitab Wahyu ya. Wahyu 1:8. Kemudian Wahyu 21:6. Wahyu 21:6. Terus Wahyu 22 berapa ini? 13. Ya. Ini semua menjelaskan Alfa Omega. Yang sama teman-teman Tritunggal khususnya karena ketidaktahuan dia atau pura-pura tidak tahu ya, Yesus itu menjadi Allah karena memang situ yang disebut itu Yesus itu Alfa Omega ya, padahal itu nama gelar yang diberikan, namanya Allah. Nanti penjelasannya di kitab Yohanes ada bahwa nama yang telah engkau berikan kepadaku ya, tapi itu tidak kita bahas lah ya, karena sudah pernah kita bahas. Lalu kalau bahas itu nanti dia oot ke kristologi ya. Tapi intinya di sanalah ada kata Alfa Omega. Alfa itu huruf awal Yunani, Omega itu huruf akhir Yunani. Kalau ditransformasikan, dialah yang terdahulu dan terakhir. Alfa Omega. Ya. Alfa Omega. Jelas ya? Sekarang dari Perjanjian Lama kita ke Perjanjian Baru, langsung ke Perjanjian terakhir ya. Ini ada di Al-Hadid ya. Draito. Ini Quran surat Al-Hadid.
Sorry gue lupa ya, nanti ya coba gue cari salah hadits ini ayat yang berapa ya, sebentar ya. Bentar ya, aku carikan. Akhir, semoga nggak lemot ya. Al-Hadid yang kalau suratnya aku masih ingat Al-Hadid ya. Kita coba di sini Al-Hadid tentang besi itu ya. Di situ ada dijelaskan wal awalu wal akhiru. Ini ketemu dia ya. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Karena ngapa dia mengetahui segala sesuatu? Karena dia maha tahu. Kenapa dia maha tahu? Karena dia mengikat ruang dan waktu, bukan terikat, mengikat ya. Ya, ini dia. Ada di suratnya 57 ayat ketiga ya. Surat ke 57 ayat ketiga. Dia pakai awal dan akhir, sama ini terdahulu ini terkemudian sama ya. Ini awal dan akhir. Ya. Oke. Bentar, aku nanti teman-teman Kristen yang percaya Yesus Allah nanti nggak kurang puas ya. Jadi nanti ya bisa dilihat di Injil Yohanes 17 ayat 11 ayat ke-12 ya. Aku ulangi, sebetulnya nggak perlu, ini sudah pernah kita bahas ini ya, tapi untuk kepuasan kalian ya aku sebutkan lagi lah ya. Yohanes 17 pasalnya 11 dan 12. Di situ dikatakan ya, namamu yang telah engkau berikan kepadaku, namamu, namanya YHWH yang telah engkau berikan kepadaku, ku Yesus. Jadi ini nama gelar yang diberikan, bukan Yesus itu Alfa Omega gitu loh ya. Penjelasannya ada di Yohanes 17, 11 dan 12. Oke. Ini kalau kita tarik ke sini, maka dalam perspektif Islam, ambilkan tisu. Ini adalah menjadi alif dan ya. Ya. Alif dan ya. Kalau di sini alfa omega. Kalau di sini kalimatnya awal dan akhir. Ya. Inilah dalam Abrahamic faith yang layak disebut sebagai Allah atau Gusti Allah Agung atau YHWH. Di luar ini bukan. Jadi kalau tidak punya syarat terdahulu dan kemudian, tidak punya syarat alfa omega, tidak punya syarat wal awalu wal akhiru, itu bukan Allah, bukan YHWH, bukan Tuhan yang menjadikan semesta ini. Dia yang selalu ada ya. Ketika segala sesuatu belum ada, dia sudah ada. Ketika segala sesuatu ada, dia juga ada. Ketika segala sesuatu kembali tidak ada, dia tetap ada. Maka dia yang selalu ada. Karena apa? Dia wal awalu wal akhiru. Dia alfa omega. Dia terdahulu dan dia terkemudian. Ini syarat. Kalau tidak memenuhi ini, dia nggak layak untuk dipertuhankan, jadikan Tuhan. Nanti akhirnya apa? Apoteosis atau deifikasi. Nah, kalau ini wajar. Karena ini dibimbing wahyu. Ya. Yesaya ya.
perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Terus perjanjian terakhir, ini kan Abrahamic faith. Ya. Ini Abrahamic faith satu genre. Sekarang gimana tentang Jawa ini? Ya, tentang Jawa ini gimana? Nah, jelas di sini ya. Oke, ini hapus. Nanti kalau kamu lihat ini bisa. Oke. Kalau dari Bapak Abraham ya ke Bapak Moses itu aku kurang kopi, ada berapa jarak ya. Tapi kalau Bapak Moses ke Bapak Isa atau Yesus, kalian sebut Yesus itulah ya, atau Isa, itu sekitar 750-an. Nanti dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad ya itu 600-an. Ya, 600-an. Kalau di sini kan hitungannya awalnya kan di sini. Kalau ini kan ini Masehi, ini sebelum Masehi. Ya. Jadi mulai Kanjeng Nabi Isa maju ke Islam ke sampai kita sekarang itu Masehi. Tapi dari Kanjeng Nabi Isa mundur itu sebelum Masehi. SM biasanya ya. Lah Islam itu Masehi sama dengan Nasrani itu di Masehi. Yahudi itu sebelum Masehi. Begitu juga Milata Abraham sebelum mundur ke belakang lagi. Dengan jarak ini 750 tahun, 600 tahun. Kalau yang dari Abraham ke Moses aku belum nemukan datanya berapa tahun. Nah, kejawen ini konsep Hong Wilaheng sebagai konsep Tuhan dalam antropologis Jawa yang disebut Jawen itu 1500 tahun sebelum Masehi. Di mana dia? Kira-kira ini perkiraan aja ya. 1500 ini. Berarti dia tua. Kejawen ini tua. Makanya aku juga nggak tahu ya apa almarhum guru Al-Qur'anku itu Gus Panani guyonan atau gimana, aku juga nggak tahu. Mereka kan punya kitab namanya Adam Makno. Nabi Adam Makno. Ya. Terus satu-satunya ras yang tidak mau tunduk terhadap keunggulan Israel itu Jawa. Nah, itu yang belum sempat aku korek. Apakah kan kita biasa ya habis ngaji lelah itu biasanya guyon-guyon. Apakah beliaunya itu mengucapkan dalam kesungguhan atau sekedar guyon, itu yang gue belum sempat klarifikasi. Akhirnya takdir mengatakan beliau harus berpulang, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Jadi ras yang tidak mau tunduk terhadap Israel, ya, nggak mau ngakui gitu, nggak mau direndahkan oleh Israel, itu Jawa. Jadi Jawa ini tua. Nanti kalau kita ke politik, kembali kita sudah bahas, presiden harus punya darah Jawa. Nanti ini pembuktian. Itu kan mitos yang harus diakui karena belum teruntuhkan. Nanti pemilu tahun depan ini bisa runtuh nggak dia? Kalau nggak bisa runtuh berarti harus diakui. Mitos itu jalan terus bahwa presiden harus punya darah Jawa. Nah, Jawa ini saking tuanya, maybe dia mewakili dari konsep Nusantara ini. Makanya kan kemarin sudah dijelaskan sama Irfan ya, Jowo, Jawa. Jowo itu bisa suku, ya, ras, bisa teritorial Pulau Jawa, bisa nilai, tata nilai. Makanya tidak semua orang Jawa itu Jowo. Iki sudah tinggi, apa panjelas none. Itu sudah dijelaskan Irfan tuh di mana, gue juga lupa dijelaskan. Enggak semua orang Jawa itu Jowo. Kalau Jawa itu sudah menyangkut tata nilai moralitas
Akhlakul karimah kalau dalam kajian-kajian pesantren kita. Dia budi luhur. Nah, tidak semua orang Jawa itu Jowo, dan bisa orang di luar Jawa itu Jowo. Nah, gimana ini kalian Pak jadi? Karena Jawa itu bisa menyangkut teritorial, dia pulau, bisa menyangkut ras, ya suku, bisa menyangkut tata nilai atau morality, atau adab, atau akhlakul karimah, atau toto kromo. Dia berbicara dalam 3 segmentasi seperti itu. Maka kalau dibilang Jawa, ya, itu bisa saja sebetulnya dia mewakili Nusantara ini. Bukan Jawa dalam artian sebatas suku Jawa itu. Itulah yang aku bilang, ya kita mau tolak, ya gimana? Karena fakta historikalnya memang selama ini presiden itu harus punya darah Jawa, dan memang punya darah Jawa. Kan aku udah jelaskan di politik embongan. Nah, sekarang ini ya kita lihat mampu nggak melawan mitos. Kalau mampu berarti mitosnya gugur, gitu loh. Ya, oke. Lihat ini, mereka mengklaim ya bahwa kejawen itu paling tidak 1500 tahun ke belakang karena sebelum Masehi. Jadi dia lebih tua dari Yahudi, lebih tua dari Nasrani, apalagi Islam. Gitu loh. Karena waktunya mundur 1500 tahun sebelum Masehi. Kalau Islam kan Masehi. Jadi kalau Islam dibandingkan Jawa, ya ini baru kemarin. Lihat ya, Islam sebagai nama ya. Nanti kalian kacau lagi Islam, Muslim. Muslim, Islam. Ya. Nggak ada apa-apanya Islam. Karena Islam ini baru. Nah ini kalau bahasaku dibentukkan dalam video potongan bisa masalah ini. Di-cut yang tadi itu. Ya. Makanya jangan doyan dengan video-video potongan yang ukurannya itu cuma berapa detik gitu ya. Aku ulangi lagi. Islam itu kalau dibandingkan Jawa, ini ya baru kemarin kan. Orang ini sudah Masehi abad ke-7 pula. Sedangkan Yahudi saja masih kalah. Apalagi Nasrani, apalagi Islam. Dia 1500 tahun mundur. Artinya sebelum Islam masuk ke Nusantara ini, orang Jawa sudah punya konsep ketuhanan. Mereka sudah mengenal Tuhan mereka yang disebut dengan Hong Wilaheng. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gini nih kalau kita a priori kita nggak bisa tahu. Seperti gue terus a priori terhadap budaya terus gue nggak mau nonton, nggak mau lihat gitu sebagai pengetahuan gitu ya. Ya gue nggak tahu gitu. Jadi gue nggak a priori. Lu juga gue ingatkan jangan a priori terhadap pengetahuan. Toh nanti kan keputusan di kamu. Kamu pakai atau kamu buang kan itu di kamu. Tapi harus tahu dulu, sami'na dulu. Ya. Oke. Jawa itu 1500 tahun. Jadi dia tua. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, kalau historikalnya menurut yang kita ketahui itu lewat para Sunan itu ya, orang-orang Jawa di tanah Jawa sudah mengerti konsep teos dan mereka mempunyai konsep teos yang canggih yang bikin aku terkesima. Ya, oke, udah ya, hapus ya. Sepertinya ini tidak bisa aku lanjutkan karena tadi sudah tahu sendiri di telepon ya dan aku belum sempat. Nanti aja habis shooting ya. Jadi ini seri 1. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke seri 2 ya. Tapi setidaknya sekarang sebagai introduction ya, kamu sudah
sedikit punya peta jalan ya untuk membangun puzzle-nya nanti. Itu nanti kuncinya di diksi hong ini. Di sini diksinya. Kuncinya itu di sini. Seperti nanti kita akan mencari sebetulnya siapa yang disebut khairum umat di surat 310 ya, surat Ali Imran yang itu belum selesai, insya Allah Isnain kita selesaikan ya. Itu kan kuncinya di ing kuntum, tapi ingnya kita lampaui dulu. Kuntum. Kalau kuntum ini nggak mengerti, maka dia nggak mengerti ke sana dan salah. Begitu juga kalau hong ini nggak mengerti, kesananya salah. Inilah yang aku bilang, kalau kamu buka YouTube penjelasan tentang hong lain, lu harus hati-hati karena ada yang ngawur juga itu. Bahkan membawa nama Sunan Kalijogo. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh kakeknya. Kan jadi kacau, ya. Jadi kita akan mengupas tentang hong karena intipatinya di sini, pengenalan konsep teosnya Tuhan Jawa itu di hongnya ini. Yang itu nanti menjadi apple to apple setara dengan Abrahamic faith, entah itu Yahudi, Nasrani, Islam. Itu yang membuat gue subhanallah. Ini tidak mungkin pemikiran manusia kalau bukan nabi ini. Makanya gue berpikir jangan-jangan dulu ada nabi yang di luar 25 yang kita tahu itu dari tanah Jawa, ada nabi Jawa. Karena canggih banget ini. Gitu ya. Nah, ya. Oke. Apa dan bagaimananya insya Allah kita selesaikan ya di seri berikutnya. Tapi pesan aku, karena nanti ini juga menyangkut huruf-huruf. Ya. Huruf-huruf kamu coba pelajari aksara Jawa. Jadi aku nanti menjelaskannya mudah, aksara Jawa kamu pelajari dulu ya. Sehingga nanti aku menjelaskan tentang hong itu kamu langsung bisa match ya. Atau paling tidak kamu buka YouTube style hong wilaheng, nanti lagunya Gomblo kamu dengarkan lagunya. Hong wilaheng sekaring pawono langgeng. Ya, kamu style tuh. Jangan yang cover, yang ori, yang Gomblo ya. Ya, supaya kamu familiar dan insya Allah besok akan kita lanjutkan ya. Dan kita tahu ya dalam diskusiku dengan para pakar antropolog ya, antropolog itu ya kebudayaan itu sebuah komunitas dikatakan berperadaban tinggi itu kalau sudah punya pertama huruf dia punya, kedua itu penanggalan dia punya. Yang satu lagi lupa gue, ada 3. Dan itu Jawa sudah memenuhi itu. Dia huruf punya, penanggalan juga punya. Satu lagi gue lupa. Itu bisa dikelompokkan sebagai yang sudah berperadaban tinggi gitu loh. Ya, kalau punya 3 itu yang satu gue lupa dan itu Jawa memenuhi itu ya. Satu lagi gue lupa. Kalau huruf dia punya penanggal. Makanya kalau gue nulis di Facebook itu mesti seperti sekarang ya. Sekarang itu ahad apa? Coba aku lihat di Facebook ya. Aku tadi enggak ya. Kita lihat dulu. Jadi ada pasarannya. Itu kecanggihan Jawa itu sampai sebegitunya. Nah sekarang ahad wage. Jadi ahad wage itu beda dengan ahad pon. Seperti gue nih, gue Seloso tapi yang wage. Beda dengan Seloso pon, Seloso kliwon beda. Selosonya boleh beda tapi Selosonya boleh sama tapi pasarannya beda. Jadi wage itu pasaran. Ada wage, ada pon, ada kliwon. Ya. Itu pasaran-pasaran dalam hitungan tanggal-tanggal Jawa. Jadi dalam penanggalan mereka sudah oke, dalam huruf-huruf mereka sudah oke, artinya sudah ada budaya literasi kan. Satu lagi gue lupa ya, nanti kalau gue ingat tak sampaikan. Oke, sampai di sini dulu ya, sudah hampir 1 jam. Nanti kalau diteruskan
kepanjangan ya, dan aku juga ada acara ya, persiapan nanti. Sampai di sini dulu ya ngaji kita tentang Hong Wilaheng. Insya Allah aku diingatkan kalau lupa akan kita lanjutkan seri keduanya di apa ya, Ahad depan ya, Ahad depan. Oke. Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, simpan dalam hatimu tetapi tetap memberi hormat saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga semua yang ngaji di sini, aku dan kamu, kita lah ya, mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ingat, nggak bosan-bosan aku mengingatkan, ini akhir pekan, apabila kamu jalan-jalan, masuk waktu sholat dulu, setelah itu mau dilanjut, monggo. Ketika kamu tiba waktu makan, makanlah bersama orang-orang yang kamu ajak, di atas meja yang sama dan makanan yang sama. Ya, itu pesan dari aku. Terima kasih sudah ngaji bareng di channel ini bersama Gus Beti atas waktu yang diluangkannya. Matur nuwun nuwun ya. Matur nuwun semuanya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.